sebagai host di sini saya ditemani oleh dua narasumber saya yaitu Rifat dan Ain. Hari ini mereka akan beradu argumen tentang tim media lama versus tim media baru. Topiknya, mana sih yang benar-benar lebih bebas? Media lama atau media baru? Halo, saya Rifat. Saya buat di buku digital, di media digital atau juga bisa di media baru atau juga internet. Semua orang adalah jurnalis. Itu adalah kebebasan berekspresi yang sejati, terbebas dari sensor redaksi lama. Halo, saya Ain. Saya harus bilang kebebasan dapat tanggung jawab itu cuma kekacauan. Media lama punya etika, punya dewan pers. Media baru, media tinggal itu yang no hoax. Apa itu benar-benar bebas? Nah, langsung panas nih. Isu kita hari ini sangat penting. Seiring teknologi berkembang, apakah kebebasan berekspresi kita ikut berkembang atau malah terancam oleh algoritma dan UIT? Mari kita bahas. Untuk kondisi terkini, jutaan orang mengonsumsi berita dari media baru atau juga media sosial, Twitter, YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Kita bergerak dalam hitungan detik, kekuatan ada di tangan netizen. Bahkan wartawan sekarang pun harus memiliki akun media sosial. Saya setuju soal kecepatan, tapi harga yang dibayar adalah kedalaman. Kondisi terkini menunjukkan banyak media online hanya mengejar feedback, kebebasan mereka dibatasi oleh target traffic dan engagement, bukan oleh kebenaran. Itu hanya ketergantungan ekonomi, bukan kebebasan. Baik, jadi masalahnya adalah apakah kecepatan mengorbankan kualitas dan apakah platform besar itu sebenarnya bebas? Untuk saya rasa ya, masalahnya itu adalah algoritma. Ketika saya membuat konten itu, saya bebas untuk membuat apa saja, tetapi kalau konten saya tidak disukai oleh platform, maka itu dapat di take down. Ini adalah sensor baru yang kita terlihat. Meski tidak terbebas dari redaksi, tapi kami terikat oleh para korporat besar yang memiliki media sosial ini. Ain, bagaimana? Masalah di media lama, cetak atau TV dulu adalah pemilihan, tapi sekarang masalah di media digital adalah regulasi negara. Jadi bebas berekspresi makin rentan organik dengan pasal-pasal baru seperti UIT. Kebebasan kita semakin sempit. Menyambung UIT, Apakah artinya hukum negara yang old school ini mengungkapkan kebebasan di ruang digital? Bagaimana kita bisa kritis tanpa takut di penjara? Ini tantangan terbesar di old school. Ada dua proses: first digital, kritik pribadi langsung ditutup, pencemaran nama baik, solusi parsialnya perluasan institusi hukum masyarakat agar tahu batas antara kritik versus fitnah sebelum UITE benar direvisi. Dan dari sisi algoritma, bukankah media old school juga punya juga bias dalam pemilihan berita? Bukankah algoritma hanya mereplikasi bias manusia? Siapa yang lebih berbahaya, sensor manusia atau sensor algoritma? Sensor manusia bisa digugat di pengadilan atau dewan pers. Sensor kode atau algoritma dalam otak kita black box itu yang lebih berbahaya karena kita tidak tahu mengapa konten kita hilang atau mengapa hoax justru dibenarkan. Itu mengancam kebebasan informasi sejati. lalu bagaimana solusinya agar kebebasan berekspresi kita seimbang dan bermanfaat? Program apa yang harus kita dorong? Bagaimana host B? Solusinya ya, kalau Anda menanyakan solusinya kepada saya, ya adalah membuat pendidikan literasi digital.
literasi digital masa ini kita harus ajarkan kepada masyarakat cara kerja algoritma dan cara verifikasi. Itu kok atau juga nama programnya yang lain juga bisa disebut sekolah cek fakta yang diharuskan atau diwajibkan untuk semua pengguna media sosial. Saya usul etika jurnalistik. Media digital harus dipaksa memiliki standar koreksi dan klarifikasi layaknya Dewan Pers. Programnya dan etika digital independen yang bisa mencegahi perselisihan online secara cepat dan adil. Jika kita kombinasikan keduanya, apakah kita perlu kolaborasi? Misalnya, Dewan Pers Old School bekerja sama dengan influencer digital untuk menyebarkan etika. Tentu itu adalah solusi ideal. Sinergis Dewan Pers menyediakan standar etika yang sudah teruji, sementara influencer menyediakan jangkauan dan format komunikasi yang disukai kaum muda. Kita butuh jembatan antara otoritas dan popularitas. Saya setuju dengan pendapat Anda. Dan platform digital harus lebih transparan soal algoritma untuk membongkar rahasia dapur mereka, tapi setidaknya tahulah menjelaskan atau mengapa sebuah berita atau juga konten yang diturunkan, sehingga kebebasan berekspresi tidak hanya berakhir di tombol blok. Nah, sebuah diskusi yang sangat mencerahkan. Kesimpulannya, media lama menawarkan tanggung jawab dengan batasan, sementara media digital menawarkan kecepatan dengan resiko. Kebebasan sejati ada di tengah-tengahnya.